Pengangguran bukan sekedar keadaan tidak bekerja, melainkan sebuah fase ketika hari Senin dan hari Minggu memiliki tingkat kesibukan yang hampir sama. Sedikit kalimat opening dari saya Jack, selaku pemimpin upacara sekaligus pimpinan utama dari PT Bangun Siang Tidur Lagi yang ada di seluruh penjuru dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Box Metaphor yang dirilis pada tahun 2023, di mana film ini menceritakan misi pelarian sekaligus kisah kehidupan penjara yang ada di masa depan, di mana para tahanan di penjara ini ditahan dengan cara yang sangat tidak manusiawi dan secara khusus tidak memberikan keringanan apapun bagi para tahanan politik dan para pelaku praktik korupsi di suatu negara. Penasaran dengan bagaimana alur filmnya? Langsung saja kita meluncur ke dalam cerita. Berlatar di masa depan pada tahun 2053 di Australia, cerita diawali dengan sebuah suara narator yang menyampaikan pesan mengenai tingkat kejahatan yang telah melonjak lebih dari 800% di seluruh dunia dan telah menyebabkan perubahan besar pada sistem penjara di tahun-tahun sebelumnya, di mana pemerintah dunia bertujuan untuk mengurangi beban kelebihan napi di penjara dengan memperkenalkan program pengurungan di dalam kotak besi bernama The Box, yang memberikan para tahanan pilihan untuk menjalani hukuman mereka di dalam kotak tersebut sesuai dengan lamanya vonis, dan bagi siapapun yang mencoba untuk melarikan diri dari penjara, baik dari dalam maupun orang luar, akan langsung dikirim ke alam baka saat itu juga. Lalu kemudian kita akan diperlihatkan seorang wanita yang dipenjara di dalam salah satu kotak penjara. Ia tampaknya berjuang keras untuk bertahan hidup tanpa makanan atau air yang memadai, dan pada suatu waktu ia menjadi begitu kewalahan dan sedikit kehilangan akal sehatnya akibat penderitaan di dalam penjara ini. Ya, pada akhirnya ketika ia sudah tidak sanggup menahan beban tekanan yang begitu berat, ia pun mengambil sebilah silet dari sudut penjara dan mengakhiri hidupnya. Adegan kemudian memperlihatkan pulau berbatu dengan banyak kota penjara. Di sini terlihat ada seorang gadis dan anak laki-laki yang sedang bermain bola gebok. Yang tak lama bola tersebut dilempar dan mengenai salah satu kotak penjara di sana, dan menyebabkan tahanan di dalamnya terkejut mendapati dirinya sudah terbangun dalam kondisi tangan dan kaki terikat, seperti orang yang baru sadar kalau sudah terlambat bayar tagihan tapi nggak bisa berbuat apa-apa. Ia terlihat panik dan memukul-mukul dinding penjara sekaligus berteriak meminta pertolongan. Dan setelah itu terlihat sebuah layar kecil menampilkan seorang wanita yang memberitahukan kepadanya bahwa para hakim telah membuktikan dirinya bersalah dan dijatuhi hukuman 7 tahun penjara tanpa adanya syarat pembebasan lebih lanjut, dan ditegaskan juga bahwa makanan dan minumannya hanya diberikan sesedikit mungkin dan sangat tidak manusiawi, yang membuat tahanan itu pun berteriak dan menangis meratapi nasib yang dihadapinya sekarang. Pada keesokan harinya, tahanan yang kita sebut saja Kaisa saat ini melambaikan wadah makanannya untuk meminta air. Namun tidak ada seorang pun di sekitar yang menanggapinya. Ia pun mulai memeriksa seluruh sudut kotak dengan harapan menemukan celah untuk meloloskan diri. Tapi hasilnya nihil, karena seluruh kotak ini dibuat dengan sangat kokoh dan mustahil untuk ditembus. Seiring berjalannya waktu, kelangsungan hidup di sini menjadi semakin sulit. Sementara itu di penjara lain, kita juga melihat tahanan lain yang sedang berupaya mencari jalan keluar. Dan saat memeriksa setiap sudut, ia secara nggak sengaja memicu alarm yang menyebabkan lampu merah berkedip di dalam sel. Sebagai konsekuensinya, beberapa logam tajam turun dari langit-langit kotak yang secara kejam langsung menekannya hingga menjadi almarhum. T-10, 9, 6, 3, 2, 1. Keesokan paginya, terlihat Kasia mulai dibangunkan oleh seorang wanita muda yang sengaja datang untuk memberinya makanan kecil dan sedikit air. Kasia pun di sini mencoba menjelaskan bahwa ia sebenarnya tidak bersalah. Namun si penolong tidak bisa berkata banyak karena nasib tahanan tersebut hanya ditentukan oleh kebijakan hakim negara. Setelah orang itu pergi, Kasia pun menghabiskan beberapa hari lagi dengan makanan dan air yang sangat amat sedikit.
Setelah beberapa hari di dalam kotak penjara, Kasia mulai diliputi keputusasaan dan tekanan mental yang sangat berat. Akibatnya, ia mengambil tali dari lantai dengan maksud melakukan hal yang tak terpikirkan, di mana ia mulai mencekik dirinya sendiri sampai sesak napas. Namun, saat nyawanya hampir melayang, ia ternyata belum siap untuk melakukan hal itu. Ia pun berteriak sekeras mungkin sekaligus mempertanyakan kepada dirinya sendiri mengapa nasibnya bisa menjadi seperti ini. Tak lama kemudian, ia menjulurkan tangannya keluar dan mendapatkan bola kecil yang sebelumnya sempat dilempar seorang bocah. Dengan adanya bola karet ini, wanita tersebut pun mendapatkan cara lain untuk mengisi waktu di penjara gila ini. Setelah sekian lama tidak berinteraksi dengan manusia manapun, ia mulai tidak tahan dan menghabiskan waktunya untuk memuaskan diri dengan senam jari. Meskipun ia sadar bahwa dirinya sedang diawasi CCTV sepanjang hari dan berpotensi viral. Setelah beberapa minggu, sebuah drone terlihat memindahkan kotak tahanan Kasia ke lokasi yang berbeda seperti kawasan hutan dan diperlihatkan seorang tahanan lain dengan nomor peserta 180102 yang kita sebut saja beliau Lori. Dan ia saat ini menjalani hukuman 5 tahun penjara dan telah menyelesaikan setengah dari masa hukumannya. Setelah menghabiskan 2,5 tahun di sana, ia pun memahami bahwa dikurung di dalam kotak adalah konsekuensi atas tindakan masa lalunya. I am where I choose to be. I am where I choose to be. I am where I choose. Pada suatu pagi, Kasia didatangi oleh seorang gadis berpakaian biru. Gadis itu datang untuk menyapanya yang terlihat sangat tertekan di dalam penjara. Dan seketika, gadis itu memberikan Kasia sebuah tas kecil berisi makanan dan mengucapkan selamat tinggal sambil berkata bahwa ia akan sesekali datang untuk mengunjunginya. Have violent ends, and in their triumphs die. It's getting late. Maybe I can see you again? I can read to you. Saat melihat tas yang diberikan si gadis, Kasia menemukan sebuah buku miniatur yang tersimpan di dalam paket makanannya. Ia pun langsung membelakangi kamera pengawas untuk menutupi pemberian si gadis dan mulai membacanya. I will. Tak lama setelah itu, Kasia mulai menggunakan air yang ia simpan untuk membersihkan dirinya sendiri demi mencegah infeksi dari luka-luka di tubuhnya. Ia pun kemudian menuangkan air bekas tersebut keluar melalui lubang dan kamera CCTV menangkapnya telah membuang-buang air minum, yang akibatnya ia diangkut kembali ke tepi pantai sebelumnya. Beberapa waktu kemudian, gadis yang sama kembali mengunjungi Kasia. Ia pun segera bertanya kepada gadis itu mengapa ia mau mengunjunginya. Gadis tersebut mengaku bahwa ia hanya berjalan-jalan di antara kotak-kotak itu. Dan jikalau ia merasa tertarik, maka ia akan berbincang dengan para narapidana dan memberikan mereka sedikit makanan. Ia juga menegaskan bahwa ia berupaya menjangkau sebanyak mungkin tahanan yang ada. Tetapi cuaca yang buruk seringkali menghalanginya untuk melakukan kebaikan itu. Dan dari pertemuan tersebut, satu-satunya hiburan bagi Kasia saat ini hanyalah buku miniatur yang secara rutin dibawa oleh gadis itu. So Romeo, what were he not out of thee? Beberapa hari kemudian, drone kembali membawanya ke lokasi lain. Di sana ia didekati oleh seorang warga yang mengejeknya dengan memakan apel segar tepat di depannya, yang tentu saja membuat Kasia merasa sangat lapar. Akhirnya, ia pun memohon kepada pria itu untuk menunjukkan sedikit belas kasihan kepadanya. Namun, ia juga menegaskan bahwa ia bersedia menawarkan apelnya, tapi dengan syarat yang sangat tidak sopan. Dan apa boleh buat, Kasia kemudian membungkuk dan membiarkan pria itu melakukan adegan pemicu dolar kuning. Tapi tiba-tiba sebuah drone yang sedang berpatroli menangkap momen itu dan langsung melepaskan tembakan yang menewaskan pria tersebut.
Akibat kejadian itu, Kasia tak sengaja tertembak di bagian kakinya. Meskipun demikian, ia tetap nekat menjulurkan tangannya keluar untuk mengambil apel yang sudah ia minta sebelumnya. Namun sialnya, buah itu sudah membusuk serta dipenuhi cacing yang artinya Kasia sudah ditipu habis-habisan oleh pria almarhum tersebut. Pada malam harinya, Kasia terbangun karena suara sirine yang berbunyi dan sebuah suara dari layar memberitahunya bahwa ia telah melanggar peraturan penjara, di mana pelanggaran ini mengakibatkan Kasia mendapat hukuman 7 hari tanpa tidur alias insomnia paksa. Karena setiap kali ia sudah mengantuk berat dan menutup mata, sirine akan terus berbunyi memaksanya terjaga. Sebuah hukuman yang jauh lebih kejam dari alarm HP yang tak mau berhenti. will be dealt with. Dalam situasi ini, Kasia pun mulai membenturkan kepalanya ke dinding dan melukai dirinya sendiri. Dengan kondisi kurang tidur yang berkepanjangan, ia saat ini mengalami halusinasi di mana ia melihat sosok dirinya sendiri di masa lalu dengan penampilan glamor dan gaya hidup mewah yang ia nikmati berkat korupsi di negaranya sendiri. Hingga di suatu waktu, ia berhasil mendapatkan kesempatan itu untuk beristirahat yang membuat ia tertidur selama berhari-hari karena kelelahan ekstrim. Pada suatu malam, ia mendengar suara kembang api di luar sana. Dari situ, ia pun bangkit untuk melihat keluar dan menyaksikan langit yang sudah bermekaran dengan meriahnya kembang api yang ternyata para warga sipil sedang merayakan tahun baru. Pada momen ini, sebuah hadiah berupa potongan hukuman diumumkan untuk para tahanan di kotak isolasi. Tapi ternyata hadiah itu tidak berlaku bagi mereka yang dihukum karena kasus politik ataupun korupsi. Sehingga Kasia tidak mendapatkan potongan masa hukuman dan tetap dengan vonis awalnya. Amnesty has been granted to all incarcerated, excluding political prisoners. Pada suatu hari, seorang wanita tua berjalan mendekat ke kotak penjara dan berbicara dengan Kasia. Namun, bukannya memberikan semangat hidup, wanita tua itu malah melemparkan sirat berkarat kepada Kasia. Dan ia pun segera berjalan pergi seakan menyuruh Kasia untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Singkat cerita, setelah beberapa bulan di dalam penjara, di mana perut Kasia saat ini telah membesar dan diketahui bahwa ia kini tengah mengandung bayi dari pria yang menawarinya apel sebelumnya. Pada malam harinya, gadis muda yang selalu mendatangi Kaisa sengaja datang untuk menyelamatkannya dari penjara kotak ini. Namun sistem keamanan mendeteksi gangguan yang menyebabkan alarm berbunyi. Karena merasakan bahaya yang akan segera terjadi, gadis itu akhirnya segera meninggalkan lokasi. Keesokan paginya, seorang warga negara datang ke sel Kasia dan bertanya apakah ia ingin mendapatkan belas kasihan, dan secara mengejutkan, belas kasihan yang dimaksud beliau adalah dengan mengakhiri semua penderitaan ini dengan cara yang cepat, di mana seperti kotak yang berada jauh di sana telah dibakar untuk mengakhiri masa penderitaan dari tahanan tersebut. Tapi Kasia di sini menolak untuk menerima belas kasih semacam itu dan memilih untuk meneruskan kehidupannya yang menyedihkan ini. Sebagai konsekuensinya, selama beberapa bulan berlalu di dalam kotak, Kasia kini mulai merasakan tanda-tanda awal persalinan dari bayi si pria apel. Setelah menahan rasa sakit untuk waktu yang lama, mau tidak mau ia harus menjalani persalinan seorang diri, sebuah pengalaman yang bahkan tidak ada di buku panduan manapun. Beruntungnya, ia akhirnya berhasil melahirkan bayinya di dalam kotak. Setelah menggendong bayinya, ia merasa sangat bahagia sehingga seakan melupakan seluruh rasa sakit yang telah ia derita selama bertahun-tahun di penjara ini. Namun kebahagiaannya hanya berlangsung sebentar karena sistem keamanan penjara segera mendeteksi adanya jiwa tambahan di dalam kotak tersebut, yang akibatnya secara otomatis gas tidur pun segera dilepaskan yang membuat Kasia tidak lagi sadarkan diri. Warning, warning, warning. 1113. Warning, warning. Rehabilitation conditions and must be terminated.
Pada saat terbangun, anaknya pun sudah tidak ada di dalam sel. Hal ini membuatnya menangis dengan panik serta berteriak untuk mendapatkan kembali bayinya. Tapi permohonannya tidak mendapat jawaban sama sekali dan hanya diabaikan. Hingga di suatu waktu, kota Kasia dihantam oleh ombak laut dan badai hujan yang menyebabkan air mulai memenuhi seluruh kotaknya. Akibat benturan dan isian air di dalam kotak tersebut, sistem keamanan menjadi tidak berfungsi normal, di mana sistem itu menganggap ada kehadiran orang tertentu yang berupaya membebaskan tahanan dari luar. Alhasil, cepat atau lambat Kasia akan dimusnahkan dalam hitungan mundur yang sedang berlangsung, di mana setelah hitungan mundur mencapai titik nol, drone yang berpatroli muncul untuk mengangkutnya keluar dari sana. Tapi sungguh malang, drone yang mengangkutnya disambar petir yang menyebabkan kotak tersebut jatuh ke laut. Adegan kemudian berganti dengan memperlihatkan beberapa warga yang sedang bermain di tepi pantai. Di sini mereka pun menyaksikan kotak penjara yang telah terdampar di pinggir pantai, tapi demi menghindari hukuman, mereka memilih untuk mengabaikan kotak tersebut dan berjalan menjauh dari tempat kejadian meninggalkan kotak Kasia yang tidak lagi sadarkan diri di dalamnya. Di mana secara mengejutkan, Kasia terlihat terbangun di pinggir pantai bersamaan dengan warga sipil yang berjalan meninggalkannya dan film pun akhirnya selesai. Hidup tidak selalu memberi kita keadilan, tapi selama kita masih memilih untuk bertahan, kita masih punya kesempatan untuk menulis akhir cerita kita sendiri. Sedikit kalimat penutup dari saya yang menggambarkan kisah dalam film ini, karena perjalanan Kasia membuktikan bahwa bahkan di titik paling gelap sekalipun, naluri untuk terus hidup bisa jauh lebih kuat dari tekanan apapun yang mencoba menghancurkan kita. Oke, segitu dulu aja. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Saya Jack pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.